A. Raden Ajeng Kartini. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, atau lebih tepatnya disebut Raden Ayu Kartini, lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan wafat di Rembang pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Raden Ajeng Kartini terlahir dari keluarga ningrat Jawa. Ayahnya bernama R.M.A.A. Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Pada mulanya, ayahnya adalah seorang bedena di Mayong. Tampak jelas bahwa Raden Ajeng Kartini adalah seorang priai dan aristokrat. Pada saat yang sama, ia memiliki darah pesantren karena ibunya merupakan santri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Akawur, Jepara. Perjuangan Raden Ajeng Kartini di bidang pendidikan. Ayah Raden Ajeng Kartini, R.M.A.A. Sosroningrat, mewarisi sifat progresif dari ayahnya, Pangeran Adriyo Condronegoro VI dari Demak, dan selalu ingat pada pesannya kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal bahwa tanpa pengetahuan kalian kelak tidak akan merasa bahagia dan dinasti kita akan mundur. Berbaur dalam lingkungan yang penuh orang Belanda tentu tidaklah selalu mudah. Pola pikir kolonial yang masih dianut oleh kebanyakan orang Belanda telah menciptakan suatu sikap diskriminasi terhadap kaum Bumi Putra. Kartini pun tidak lepas dari tindakan diskriminatif tersebut. Pengalaman yang dialaminya sewaktu sekolah begitu membekas, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk sekolah. Di sekolah, rupa-rupanya di antara guru-guru ada juga yang bermental kolonial dan bersikap diskriminatif, yang tidak rela memberikan angka paling baik kepada Kartini. Siti Soemandari Soesto 1977. Terlepas dari berbagai pengalaman baik dan buruk yang dialaminya, terdapat sebuah pengalaman baik maupun buruk yang dialaminya. Terdapat sebuah pengalaman penting yang menjadi pondasi Kartini dalam rekonstruksi cita-cita besarnya di masa depan. B. Dewi Sartika. A. Biografi Dewi Sartika. Raden Ajeng Dewi Sartika yang dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 adalah anak kedua dari 5 bersaudara dari Raden Rangga Somanagara Patih Bandung. Ibunya adalah Raden Ajeng Raja Permas, putri Bupati Bandung R.A.A. Wiranata Kusuma, yang terkenal dengan sebutan Dalem Bintang.
Raden Ajeng Dewi Sartika hidup dalam lingkungan keluarga bangsawan Sunda yang harmonis. Dewi Sartika pada masa saat masih kecil diberikan kesempatan oleh ayahandanya untuk sekolah di kelas 1 atau sekolah yang dibuka oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak priayi dan orang bangsawan Indonesia yang berada. Ini bukanlah suatu kebijakan yang umum pada waktu itu karena pendidikan melalui lembaga-lembaga sekolah masih baru sekali. Apalagi untuk perempuan, Dewi Sartika termasuk sejumlah kecil yang beruntung karena pendidikan melalui lembaga-lembaga sekolah masih baru sekali, apalagi untuk anak perempuan. Dewi Sartika termasuk jumlah kecil yang beruntung karena biasanya anak laki-laki yang didahulukan untuk bersekolah. Yang kedua, yang B, perjuangan Dewi Sartika di bidang pendidikan. Kembalinya Dewi Sartika di Bandung hasratnya untuk membuka sekolah bagi gadis-gadis remaja semakin besar. Hal ini didorong oleh keadaan keluarganya sendiri. Dewi Sartika menyaksikan penderitaan ibunya sendiri akibat ditinggalkan oleh ayahandanya karena harus mengalami hukuman buangan di Ternate sejak 1902. Dewi Sartika di hadapan anggota keluarganya yang perempuan merenda, memasak, menjahit, terus membaca, menulis menjadi materi pelajaran saat itu. Dewi Sartika berkonsultasi dengan Bupati Martanegara untuk mendirikan sekolah. Namun beliau sempat menolak. Kemudian penolakan tersebut tidak mengucilkan hati Dewi Sartika. Dia berulang kali memohon agar Bupati menyetujui. Dan pada tanggal 16 Januari 1904 didirikanlah sekolah istri. Sekolah istri adalah sekolah gadis untuk jenisnya yang pertama kali di Indonesia, tempat di Paseban, Kabupaten Bandung sebelah barat, terdiri dari 2 kelas dengan 20 orang murid dengan 3 orang pengajar, yaitu Dewi Sartika, Ibu Purma, dan Ibu Uwit. Kemudian pedomannya adalah pola pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dasar pemerintah waktu itu dengan menekankan pada pembelajaran keterampilan wanita seperti menjahit, menambal, penyulam, merendah, memasak, menyajikan makanan, PPPK, memelihara bayi, belajar agama. Kemudian penghargaan untuk Dewi Sartika. Dengan berbagai cara Dewi Sartika memperkenalkan sekolah yang dipimpinnya baik kepada masyarakat luas maupun kepada pihak pemerintah. Usaha ini dimaksud untuk mendapat simpati dan dukungan juga untuk masyarakatnya. Pendidikan gadis yang dipimpinnya setelah melewati masa-masa yang serba sulit selama Perang Dunia I berlangsung, pada tahun 1922 pemerintah Hindia Belanda menganugerahkan bintang perak kepada Raden Dewi Sartika sebagai penghargaan atas jasanya bagi pendidikan anak gadis. Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan keluarga dari keraton, tepatnya Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III. Ayahnya bernama Suryaningrat, sedangkan ibundanya bernama Raden Ayu Sandiyah. Raden Maswardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara tepat usianya yang ke-40 tahun. Pada tanggal 4 November 1907,
dilangsungkan nikah gantung antara Suewardi Suryaningrat dengan R.A. Sutartinah. Keduanya ini merupakan cucu dari Sri Paku Alam III. Pada akhir Agustus 1913, pernikahan tersebut diresmikan secara adat dan sederhana di Puri Suryaningratan, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959, tepatnya di rumahnya yang berada di Mujamuju, Yogyakarta. Pada tanggal 29 April, jenazah Ki Hajar Dewantara dipindahkan ke pendopo Taman Siswa. Setelah di pendopo Taman Siswa, jenazah diberangkatkan ke Makam Wijaya Brata, Yogyakarta. Pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada masa sekolah dasar, Ki Hajar Dewantara mendapat pendidikan di ELS atau Europees Leger School yang berada di Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan sekolah keguruannya di Quick School yang berada di Yogyakarta, dan beliau melanjutkan lagi di kedokteran yaitu Sofia School of Feeding Van Indis Artsen, sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Namun sekolah kedokterannya ini tidak dilanjutkan karena keterbatasan biaya. Yang ketiga, karya-karya Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama, buku bagian pertama tentang pendidikan, buku bagian kedua tentang kebudayaan, buku bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, buku bagian keempat tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya prinsip pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip pembelajarannya yaitu ada 5 yang disebut sebagai Pancadharma. 1. Prinsip kemerdekaan, prinsip kebangsaan, prinsip kebudayaan, prinsip kemanusiaan, dan prinsip kodrat alam. Pemikiran tentang pendidikan anak usia dini. Ciri khas dari pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, budi pekerti, yaitu dengan memberikan contoh teladan. Terus yang kedua, sistem Among, yang merupakan metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASUH. Yang ketiga, teori Trikon, yaitu kontinu, konsentris, konvergensi. Dan yang terakhir, Tripusat Pendidikan yang berorientasi pada tempat terlaksananya pendidikan. Selanjutnya, tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis. Nama ayahnya bernama Abu Bakar dan ibunya Siti Aminah. Dia dibesarkan di kampung yang bernama Kauman, dan nama Ahmad Dahlan sendiri diberikan oleh gurunya saat ia belajar di Mekah. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, terutama untuk mendalami agama Islam di kalangan anggota sendiri dan menyebarkan agama Islam. Pandangan Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Dalam penuturan Dr. Abdul Mu'ti, dengan sangat berani, Ahmad Dahlan mengadopsi sistem pendidikan Barat, sebagaimana dikembangkan dalam sistem sekolah gubernamen. Pada sekitar tahun 1911, Ahmad Dahlan Madrasah Qismul Aqra yang didirikan oleh Ahmad Dahlan menggunakan meja dan kursi sebagaimana di sekolah Belanda. Komposisi kurikulumnya meliputi ilmu agama dan ilmu non-agama. Pada tanggal 18 Desember 1921, Muhammadiyah sudah dapat mendirikan Pondok Muhammadiyah sebagai sekolah pendidikan guru agama. Dalam sekolah tersebut, pelajaran umum diberikan oleh 2 orang guru dari pendidikan guru Quick School, sedangkan Ahmad Dahlan sendiri dan beberapa guru lainnya memberikan pelajaran agama yang lebih mendalam. Muhammadiyah berhasil melanjutkan
modal pembaruan pendidikan disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa ia menghadapi lingkungan sosial yang terbatas dari pegawai, guru, maupun pedagang di kota. Dan dari uraian tersebut, dapat diketahui ide-ide pendidikan yang dikemukakan Ahmad Dahlan. Pertama, Ahmad Dahlan membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. Kedua, Ahmad Dahlan telah memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah agama atau madrasah. Ketiga, Ahmad Dahlan telah mengadakan perubahan dalam metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Keempat, Ahmad Dahlan telah mengajarkan sikap hidup yang terbuka dan toleran. Yang kelima, Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyah termasuk organisasi Islam yang paling besar dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih bervariasi. Ahmad Dahlan juga memperkenalkan manajemen yang modern dalam sistem pendidikan. Yang Hasyim Asy'ari. Biografi Hasyim Asy'ari. Sejak kecil, Hasyim Asy'ari belajar sendiri dengan ayah dan kakeknya, Kiai Utsman. Bakat dan kecerdasan Hasyim Asy'ari sudah nampak sejak diasuh keduanya, karena kecerdasan itu dalam usia 13 tahun di bawah bimbingan ayahnya, Hasyim Asy'ari sudah mempelajari dasar-dasar tauhid, fikih, tafsir, dan hadis. Pengembaraan Hasyim Asy'ari dalam mencari ilmu dimulai ketika Hasyim Asy'ari berusia 15 tahun. Tak kurang dari 5 pesantren di Jawa Timur dikunjungi. Nama lengkap Hasyim adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Dia dilahirkan pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, dari keluarga elit Jawa. Dia juga dari keluarga Basyaiban yang masih memiliki hubungan keturunan dengan para dai Arab dari Al-Bait yang datang membawa Islam di Asia Tenggara pada abad ke-14 Hijriah. Dia lahir di pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Kiai Utsman, yang didirikan pada akhir abad 19. Hasyim adalah anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radi'ah, Hasan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Situasi pendidikan pada masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa muda Kiai Hasyim Asy'ari ada dua sistem pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia. Pertama, pendidikan disediakan untuk para santri muslim di pesantren yang fokus ajaran adalah ilmu agama. Kedua, sistem pendidikan barat yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan menyiapkan para siswa untuk menempati posisi-posisi administrasi pemerintah di tingkat rendah maupun menengah. Belajar di pesantren lebih terjangkau biayanya lebih, dan nilai ibadah jumlah pesantren yang banyak mampu menampung masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa beberapa pesantren memfokuskan pada pengajaran tingkat tinggi, sementara yang lain hanya menyediakan tingkat dasar. Karya-karya karya-karya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Adapun karya-karyanya yaitu berhasil didokumentasikan terutama oleh almarhum Ishaq Nasyik sebagai berikut: At-Tabyan, Al-Nahi, An-Muqatta'a, Al-Arwam, Al-Aqarib, wal Al-Ikhwan, Muqaddimah, Al-Qanun, Al-Asasi di Jumaiyah Nahdlatul Ulama, Risalah fi Ta'kid Al-Akazi bi Mazhab Al-Ima Al-Arba'ah, Mawais Arba'ina Hadisan Ta'alliqu bi Ma'abadi Jamiyat Nahdlatul Ulama, Al-Nur Mubin Al-Famabadid As-Sayyid Al-Mursalin, dan masih banyak lagi. Terutama oleh almarhum Ishaq Nasyik sebagai berikut:
At-Tabian Al-Nahi An-Muqatta'a Al-Arwam Al-Aqarib wal Al-Ikhwan Muqaddimah Al-Kanun Al-Asasi di Jumaiyah Nahdlatul Ulama Risalah fi Takkid Al-Akazi bi Mazhab Al-Ima Al-Arba'ah Mawais Arba'ina Hadisan Ta'aliku bi Ma'abadi Jamiyat Nahdlatul Ulama Al-Nur Mubin Al-Famabadid As-Sayyid Al-Mursalin dan masih banyak lagi.